Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan meminta salah seorang dari anakku yang cantik dan yang gagah-gagah ini, yang paling cepat tadi join ke room. Siapa yang bisa memimpin doa? Oh, Nak Rifa. Ya, silakan Nak Rifa pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak akan memutarkan salah satu lagu nasional. Anak-anakku sekalian menyimak, tidak usah aktifkan mikrofonnya, namun tetap ikut bernyanyi di tempat masing-masing. Silakan ikut menyanyi di tempatnya tanpa harus mengaktifkan mikrofonnya. Pelajaran kita hari ini adalah tema indahnya kebersamaan. Subtema kebersamaan dalam keberagaman itu pada pembelajaran kedua. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang suku apa yang telah kita pelajari yang lalu? Suku Minang dan suku Bali. Ya, betul sekali. Ada dua suku, yaitu suku Minang dan suku Bali. Adalah seperti biasa, Bapak telah mengelompokkan anak-anakku sekalian dalam beberapa kelompok seperti yang Bapak share di grup WA-nya, ya, tentang materi sebentar yang akan didiskusikan. Baiklah, kebersamaan dalam keberagaman. Ini ada dua kata yang termuat dalam subtema kita hari ini adalah kebersamaan dan kata keberagaman. Ya. Nah, kebersamaan dalam keberagaman inilah yang akan ada di sekalian identifikasi, cari hal-hal apa saja yang termuat dalam video atau slide yang akan ditampilkan sebentar. Itu yang akan ada di sekalian identifikasi. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah dua contoh kebersamaan dalam keberagaman. Dua contoh gambar. Ini gambar satu ini merupakan salah satu contoh toleransi dalam beragama. Salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Ya. Bangsa kita itu terdiri dari banyak suku bangsa. Bangsa kita terdiri dari beberapa agama. Bangsa kita terdiri dari banyak adat istiadat dan budaya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang gambar yang di depan anak-anakku sekalian ini, gambar yang pertama, saya ingin bertanya kembali, ada berapakah agama yang diakui di Indonesia, di negara kita?
Ada 6. Ada 6. Ada 6. Coba semua berlomba mau tahu ini. Coba raise hand dulu yang mau menjawab. Angkat tangannya nak yang mau menjawab. Itu klik. Caca. Ya Caca. Silakan Caca. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Jadi yang pertama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, baiklah kita lanjut ya. Ini tolong disimak baik-baik sementara pelajaran seperti ini karena Bapak sebentar akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pelajaran kita. Ini video disimak baik-baik. Sebelumnya Bapak sudah membagi anak-anakku sekalian dalam beberapa kelompok melalui link melalui WA-nya, kemudian juga telah mengirimkan LKPD, lembar kegiatan peserta didik kepada kalian semua. Biasanya Bapak mengirimkan LKPD itu berupa file lewat WA-nya masing-masing, tapi untuk pelajaran kita hari ini sengaja Bapak mengirimnya berupa hard copy atau fotokopian untuk lebih memudahkan anak-anakku dalam mengidentifikasi unsur yang ada dalam sebuah cerita. Ini videonya ya, disimak baik-baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua untuk adik-adik yang duduk di kelas 4. Mari kita langsung belajar bersama-sama. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Nah, walaupun kita dalam keberagaman. Iya, itulah tadi video yang menceritakan tentang sebuah bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Inilah yang Bapak telah kirimkan LKPD-nya kemarin untuk diidentifikasi unsur-unsur apa saja yang terkandung atau termuat di dalamnya. Nah, dari LKPD itu Bapak sudah menyampaikan untuk mengisi ya ini. Untuk mengisi grafik-grafik ini, jadi ada 3 unsur yang bisa kita identifikasi dalam cerita tersebut, dalam tayangan tersebut. Yang pertama adalah tentang keberagaman, kemudian keberagaman apa, yang kedua tentang bentuk kerjasama, di situ kan ada bentuk kerjasama, dan yang ketiga tentang manfaat kerjasama. Jadi ada 3 unsur yang bisa kita identifikasi dalam penayangan video tadi. Nah, yang pertama Bapak akan minta kelompoknya Hadijah. Keberagaman, satu saja dijawab. Agama. Keberagaman, Bapak catat ya, tunggu. Agama. Kemudian siapa yang bisa menjawab di sini kelompoknya Halija mengatakan bahwa unsur keberagaman yang ada di dalam adalah agama. Di mana kita bisa mengetahui bahwa ada unsur keberagaman agama di dalam penayangan video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Itu pada saat pagi hari Pak Made dan keluarganya pergi ke pura untuk melakukan ibadah pagi. Iya, betul sekali. Tadi siapa yang menjawab ini? Rifa. Oh, Rifa. Tepuk tangan dulu buat teman kita, anak Rifa. Kita berikan apresiasi untuk Rifa. Jadi
Kita lanjut. Ini juga sudah Bapak satu paket dalam LKPD-nya. Kita langsung saja, siapa yang bisa menjawab. Ini tugas kelompoknya juga kemarin. Apa itu kerjasama, apa manfaat kerjasama, bagaimana cara kita supaya bisa bekerjasama dalam keberagaman. Siapa yang bisa menjawab? Coba saya minta Arini. Silakan Arini. Nomor 1 Arini. Tugas kelompoknya, tugas diskusinya. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kita masuk sedikit, ini hanya pengulangan saja dari materi sebelumnya. Bapak akan putarkan videonya kembali karena sebentar anak-anakku sekalian akan menyimak, akan kembali mengidentifikasi formasi yang ada pada tarian tersebut. Jika pertemuan yang lalu yang kita identifikasi itu adalah formasi duduk, sekarang formasi berdiri, ya. Kita tonton simak ya. Iya, itulah tadi. Enak lagunya ya, tariannya juga enak. Tadi adalah tari Bengung Jumpa yang berasal dari Provinsi Aceh. Nah, anak-anakku sekalian di sini akan mempraktekkan. Saya akan minta sedikit. Ya, kalau kemarin kita praktekkan pada formasi duduk, di sini Bapak akan minta mungkin siapa yang bisa mempraktekkan. Ya, begini saja, mungkin masih malu-malu. Silakan buat gerakan seperti ini secantik mungkin, kemudian difoto, kirimkan fotonya ke WA-nya Bapak ya, sebagai bentuk tugas keterampilannya. Ya, oke, baiklah. Ini singkat saja karena ini sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Di sesi terakhir ini, Bapak akan meminta kepada anak-anakku sekalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan? Untuk, ya silakan, resen pertama, kembali Caca ini. Caca banyak sekali bintangnya hari ini. Apa kira-kira Caca kesimpulan kita hari ini? Dalam hidup bermasyarakat harus selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Bapak ketik ya, dalam hidup bermasyarakat, apa lagi? Harus selalu menjaga toleransi. Selalu menjaga toleransi beragama ya, Antar umat beragama. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kembali Bapak akan minta salah satu dari teman kita untuk memimpin doa. Siapa ya yang dari tadi agak jarang saya dengar suaranya? Halijah. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduhu ilayya in hadasi ilayhi wa la tansani abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya, itulah tadi doa yang dipimpin oleh teman kita Halijah. Semoga pelajaran kita hari ini itu mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, salam sehat, tetap semangat, perhatikan pelajarannya, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.